salah satu keberkahan rumah tangga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau suami dan istri dia sholat, dia sujud, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, dalam keadaan kaya, dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan dia sakit, dia sehat, tetap sholat kepada Allah, ini berarti menjadikan ciri orang itu selamat di dunia wal, rumah tangganya diberkahi. Satu perkara ini kita jaga, insya Allah selamat dunia wal akhir. Setuju, Bu? Jadi jangan pernah katakan kata Rasul, satu pun dari umatku yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ibu diterpa oleh Allah dengan ujian, ibu diterpa oleh Allah berbagai macam ujian, ibu diberi oleh Allah kemewahan, tetapi tidak pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Berarti tanda ibu menjadi manusia umat Rasul yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, titipan Rasul apa? Yaitu Rasul menitipkan kepada kita umatnya sepeninggal beliau. Apa kata Rasul? Rasul menitipkan kedua orang tua. Bila ada kita sebagai anak yang masih punya orang tua, maka Rasul menitipkan orang tua itu. Kenapa? Karena orang tua itulah akan menjadi sumber kita dibukakannya pintu surga oleh Allah Subhanahu. Saya mau tanya sama Pak Kades, semua yang hadir di sini, kira-kira Bu, kami duduk di sini, Pak Camat, Pak Kades, para ustadz, para kiai, termasuk Abang Marcel, kami bisa seperti ini? Apakah begitu kita begini tanpa ada doa orang tua? Gak bisa. Apakah tanpa ada doa orang tua? Semua kita bisa seperti ini dengan wasilah perjuangan kedua orang tua, betul? Tanpa mereka, Masya Allah, kita lakukan apa-apa. Kita jadi kaya, kita pinter, kita bisa ngaji, kita punya titel, kita punya jabatan, pun tentu di hadapan orang tua kita tetap adalah seorang anak. Betul? Sehebat apapun kita jabatannya, sehebat apapun ilmu kita, sekaya apapun kita, di hadapan orang tua tidak ada apa-apanya. Betul? Betul. Apa kata Rasul? Ridho Allah betul diletakkan pada ridho kedua orang tua. Betul apa betul? Betul. Murka Allah diberikan kepada murka kedua orang. Dititipkan oleh Rasul dua perkara ini. Bila mana kita mampu, apa kata Rasul? Birrul walidain afdalu minas salat, afdalu minas saum, wa afdalu minal hajj, wa afdalu minaz zakat. Berbuat baik kepada kedua orang tua lebih baik daripada sholat sunnah. Berbuat baik kepada orang tua lebih baik daripada puasa sunnah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah meletakkan ridhonya pada ridho kedua orang tua. Inilah titipan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, Bu, kan saya ngejelasin cuma 3. Pada Abang Marcel tadi malam udah wanti-wanti, Ustadz, ceramahnya jangan lewat dari setengah 12. Sekarang udah hampir setengah 12. Satu lagi, Bu, titipannya satu lagi. Ini ibu udah gerak, kalau ngebagiin ini udah setengah jam. Ya, betul ya? Ya, siji deh, Bu. Ya, satu lagi titipan Rasul kita amanatkan, Pak Kades punten. Ya, titipan Rasul, Pak Camat. Apa itu? Anak yatim, fakir miskin, itulah titipan Rasul. Bila mana kita, Pak Kades, di dekat rumah kita ada fakir miskin, tetangga kita
ada anak yatim di situ, maka merekalah di antara manusia yang membuat kita wasilah bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat baik kepada anak yatim dimanapun dia berada, maka di akhirat nanti insya Allah dia akan dekat denganku seperti dua jari. Maka titipan Rasulullah, ulah sampai orang sedekah ka jauh, sedekah ka dia kan itu, sementara fakir miskin anak yatim di sekitar kita tidak dihiraukan. Ara'aital ladzi yukad padalikan yadu'ul wala yahuddu sadajan make sorban punten Bu, sadajan make peci, lamun ngahinakeun ka fakir miskin, menghinakan kepada anak yatim, terperduli, termasuk jelma orang yang membohongkan agama. Betul? Mereka titipan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi 3 janji saya tadi sudah terpenuhi. Jalankan 3 perkara ini, mudah-mudahan ada berkahnya Pak Camat. Ya, 1 sholat 5 waktu, 2 kedua orang tua, 3 fakir miskin anak yatim. Ini kita jalankan dalam hidup, insya Allah selamat dunia wal akhirah. Mungkin segitu saja pengajian, ulah kebel-kebel Pak Lurah naik balik, Pak Camatnya Bu mungkin minum, ada Pak Dewan ya punten Pak Dewan, saya lupa ada di belakang. Mudah-mudahan kita doakan Pak Dewan selalu panjang umur, sehat walafiat, amin. Diberkahi ilmunya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya diberkahi oleh Allah, amin. Punten Pak Dewannya, kelupaan namanya manusia.